Halo teman-teman Bedah Obrolan, balik lagi di Bedah Obrolan. Nah, kali ini teman-teman, buat teman-teman semua yang masih ingin mendaftar ke perguruan tinggi negeri atau ke SNPTN, mungkin masih ada beberapa kendala ya teman-teman untuk registrasi dan lain-lain. Nah, sebenarnya teman-teman, bagi teman-teman yang ingin mendaftar ke negeri, ya entah itu perguruan tinggi negeri atau ada lagi nih teman-teman, salah satu jalur masuk untuk ke negeri namanya Politeknik Negeri. Mungkin teman-teman sedikit yang tahu mengenai seleksi nasional masuk Politeknik Negeri. Mungkin kebanyakan dari teman-teman inginnya oke masuknya ke perguruan tinggi negeri. Jadi semua mengakses namanya SNMPTN. Padahal teman-teman ada lagi jalur masuk yang lain namanya SNMPN atau Politeknik Negeri. Nah, bedanya apa sih sebenarnya SNMPN dan SNMPTN? Nah, kita akan bahas di sini. Jangan lupa diklik like, komen, dan subscribe-nya dulu ya teman-teman. Oke, kita akan bahas satu persatu. Ya, websitenya adalah snmpnpoliteknik.or.id. Nah, SNMPN 2022, mohon maaf, Seleksi Nasional Masuk Politeknik Negeri se-Indonesia tahun 2022. Jalur penerima mahasiswa baru sebenarnya itu ada 3 jalur. Ada namanya tadi jalur penerima mahasiswa baru Politeknik untuk jenjang diploma oleh Forum Direktur Politeknik Negeri se-Indonesia atau FDPNI. Yang kedua, jalur penerimaan mahasiswa baru PTN untuk jenjang sarjana terapan oleh Lembaga Tes Masuk Perguruan Tinggi Negeri atau LTMPT. Dan yang ketiga, jalur penerimaan mahasiswa baru PTN untuk jenjang sarjana oleh LTMPT tetapi dengan jalur mandiri. Nah, teman-teman kebanyakan teman-teman masuk di sini. Sehingga servernya down, error, dan lain-lain itu teman-teman. Mungkin teman-teman harus pahami ya karena memang diakses oleh seluruh Indonesia. Padahal ada jalur penerimaan lain ya selain SNMPTN itu ada namanya SNMPN ya. Jadi jenjang diploma. Jadi ada dua, ada SNMPN dan SBMPN seleksi bersama. Nah, kalau tadi di SNMPTN seleksi nasional dan SBMPTN seleksi bersamanya. Lalu apa sih bedanya SNMPN 2022 dengan SNMPTN? Nah, jalur SNMPN merupakan seleksi jalur undangan yang diperuntukkan bagi calon peserta atau siswa sekolah yang akan melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi negeri bidang vokasi atau politeknik negeri di seluruh wilayah Indonesia. Seleksi SNMPN ini diperuntukkan untuk jenjang pendidikan diploma 3 saja. Sedangkan kalau pendidikan sarjana terapan atau S1 dan lain-lain, proses seleksinya mengikuti jalur SNMPTN yang diselenggarakan oleh LTMPT. Nah, jadi ada 44 politeknik negeri se-Indonesia. Nah, jadi banyak pikiran, ini mah pilihan kedua dan lain-lain. Tidak ya teman-teman. Jadi ini sebenarnya yang tepat adalah pilihan jika teman-teman ingin masuk vokasi, ya masuknya pilihlah ke SNMPN. Terlebih mungkin teman-teman yang tidak eligible dan ingin mencoba masuk juga ke negeri, ya bisa saja nanti teman-teman mencoba atau minta untuk kepada sekolahnya untuk didaftarkan ke SNMPN ya, untuk politeknik. Ya, jalurnya tidak dikenakan biaya apapun ya. Jadi tidak dikenakan biaya apapun, tidak mengeluarkan uang sedikit pun. Nah, untuk SNMPN, timeline pendaftaran adalah sebenarnya dibuka sudah dari 3 Januari 2022. Lalu yang kedua ada pendaftaran SNMPN 2022. Lalu pengisian data oleh sekolah dari 3 Januari hingga 11 Maret. Lalu validasi SNMPN 2022 hingga 25 Maret. Lalu penutupan pendaftaran pada tanggal 18 Maret dan pengumumannya pada tanggal 6 April 2022. Nah, jadi pengumuman SNMPN ini lebih panjang atau lebih lama ya kalau tidak salah dari SNMPTN, kalau tidak salah 29 Maret kalau yang SNMPTN. Ya, jadi teman-teman mungkin yang ingin mendaftar di Politeknik ya nanti pengumumannya akan 6 April. Lalu alurnya adalah ya saya besarkan dulu. Ya, registrasi setelah sekolah menerima undangan yang berisi username dan password, sekolah dapat mengisi biodata, data jurusan, dan rekomendasi.
siswa yang akan diikutkan ke sistem SNMPN. Nah, nanti saya akan jelaskan bagaimana cara registrasi sekolah, baik yang sudah mendapatkan username dan password tetapi lupa passwordnya, atau bagipun yang belum mendaftarkan sekolahnya untuk bisa mengikuti SNMPN 2022. Setelah nanti sekolah akan mendapat, siswa akan bisa direkomendasikan oleh sekolah untuk menerima user dan password. Jadi, nanti hanya siswa-siswa yang memang ingin atau direkomendasikan sekolah yang akan mendapatkan user. Jadi, tidak semua ya teman-teman. Lalu login, siswa wajib melakukan login untuk mengisi data yang dibutuhkan. Akun yang tidak digunakan login selama 7 hari akan hangus. Nah, jadi teman-teman, kalau teman-teman sudah dapat user dan password, harus sering-sering login nih. Ya, jadi jangan sampai login aja terus setelah itu tinggal nanti. Nah, itu pasti akan hangus. Jadi harus sering-sering di login ya, teman-teman. Lalu pengisian data, peserta akan melengkapi data seperti data diri, data keluarga, ekonomi, rapot, ijazah, prestasi, dan KIP kuliah apabila mendaftar di KIP kuliah atau punya KIP kuliah. Lalu finalisasi, peserta dapat melakukan finalisasi apabila semua data yang diisikan telah benar. Nah, ini jadi harus dilihat dulu, dicek. Sama seperti di LTMPT, ya jadi teman-teman finalisasi atau simpan permanen, ya kalau tidak salah namanya itu simpan permanen, itu setelah semua datanya benar. Ya kenapa? Karena nanti tidak akan bisa dirubah kembali. Ya, jadi ini pusat informasi di halaman resminya, lalu pusat helpdesk-nya, lalu ada telegramnya juga. Ya, jadi teman-teman bisa langsung chat saja atau langsung kontak saja dari pusat informasi dan halaman ini. Oke, saya mau kasih lihat sebenarnya ada berapa banyak sih daftar politeknik itu yang ada. Ya, jadi kalau tadi dibilang ada 44, apa aja sebenarnya politeknik yang ada? Nah, itu ada banyak ya teman-teman. Contoh saja misalnya, teman-teman sekolah di apa nih, SMA atau SMK, lalu jurusannya IPA, IPS, dan lain-lain. Saya coba untuk kita random saja atau kita tampilkan semua saja untuk IPA, IPS, SMA, atau SMK. Kita pilih salah satu, mungkin kita coba politeknik yang memang prodinya banyak. Kita coba yang 18, 18, 9, 8, 20. 20 mungkin yang paling banyak kayaknya. Ya kita coba saja yang 20. Politeknik Negeri Malang. Nah, nanti teman-teman akan bisa melihat nih. D3 Teknik Elektronika. Lalu seleksi tambahan tidak ada. Persyaratannya 1, 2, 3, 4, dan lain-lain. Nah, syarat jurusan ini ada. Teman-teman bisa lihat kalau teman-teman SMK jurusan apa. Nanti bisa lihat di sini. Lalu kalau SMA IPA bisa diterima atau tidak, dan lain-lain. Nah, ini teman-teman bisa cek langsung di websitenya. Nah, terus Kak ini jurusannya apa, persyaratannya, dan lain-lain. Nah, teman-teman di bawah itu akan ada informasi persyaratan. Nah, teman-teman lihat nih. Kalau ini 1, 2, 3, 4, 6. Berarti 1, 2, 3, 4, 6. Dan seterusnya. Nah, ini harus teman-teman lihat. Jangan sampai teman-teman salah melihat informasi persyaratan ini tetapi kalian sudah mendaftarkan. Jadi saran saya kalian cek dulu kalian mau di mana, lalu univnya mana, politeknik negerinya mana, maaf politeknik negerinya mana, lalu persyaratannya apa saja, lalu kalian lihat baru kalian daftar atau kalian pilih. Ya jadi itu untuk memaksimalkan kalian akan keterima atau tidak. Nah, coba contoh lain misalnya tadi kan terlalu banyak mungkin agak ini. Nah, saya coba misalnya Politeknik Negeri Sambas yang ada 3 prodi. Nah, contoh seperti ini teman-teman. D3 Teknik Mesin. Nah, syaratnya apa nih teman-teman, misalnya SMK atau MAK jurusan Konstruksi Gedung, Sanitasi, dan Perawatan. Nah, boleh nih masuk ke sini. Terus lihat lagi persyaratannya apa aja sih? Harus ada 5, 7, 14, dan 23. Ada 5, 7, 14, dan 23. 5, 7, 14, dan 23. Oke, 5 berarti tidak buta warna. Lihat persyaratan khususnya di website Politeknik ini. Jadi teman-teman cek. Ya, terus misalnya tidak mempunyai cacat tubuh. Dan tadi berapa? 5, 7, 14, dan 5, 7, 14, dan 23. 23 berarti tidak sedang menjalani dan terancam hukuman pidana. Ya, jadi teman-teman harus cek. Kalau tadi ada tulisan lihat persyaratan khusus di website Politeknik ini, nah berarti teman-teman harus
cari si websitenya untuk Politeknik Negeri Sambas di Google. Ya, jadi benar-benar tolong dilihat biar apa? Biar teman-teman juga keterima kalau memang mau masuk ke Politeknik Negeri. Ya, mungkin sampai situ dulu. Nanti di next video saya akan jelaskan mengenai alur, ya mengenai cara registrasi sekolah dan cara memasukkan nama atau peserta didik yang ingin masuk ke SNMPN. Mungkin sampai situ saja video kita kali ini, kalau enggak nanti kepanjangan. Ya, jangan lupa diklik like, komen, dan subscribe-nya teman-teman. Dan kalau ada pertanyaan, boleh di komen aja langsung, diketik aja di kolom komentar. Oke semuanya, selamat mencoba, selamat cek, selamat melihat daftar politeknik apa yang kalian ingini. Nanti kalau sudah, langsung lapor ke sekolah untuk bisa mendaftarkan ke SNMPN. Oke, sekian di bedah obrolan. Bye-bye.